nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sukacita Tuhan ada di dalam hidup kita, amin. Amin. Sore hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan, terima kasih banyak buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan nyata sempurna dalam hidup kami. Kalau sepanjang minggu ini kami bisa kembali datang kepadamu di gereja ini Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Malam hari ini kami rindu membawa pujian penyembahan kami. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut kami itu berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita bawa hati yang rindu datang pada Tuhan. Mari rindukan lawatan Tuhan, rindukan kehadirannya dalam hidup kita. Kita pakai kesempatan sore hari ini untuk mengangkat penyembahan terbaik kita buat Tuhan. Amin. Kerinduanku datang padamu.
kami bawa hidup kami, hati kami, mulut kami penuh dengan pujian bagi-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari bilang terima kasih Tuhan. Pakai kesempatan sore hari ini untuk sembah Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sambil bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Setiap hati kami limpah dengan ungkapan syukur padamu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sebab kami memuji-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak bersuka cita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita bersorak bagi nama Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan untuk Tuhan kita pada sore hari ini. Kita memuji Tuhan. Oh Jesus.
Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita bersuka cita pada sore hari ini. Sebab Kau baik Tuhan di kehidupan kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab kasih-Mu Tuhan setia dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita ingat pujian ini. Sama-sama angkat suaramu, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memujikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kau baik Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus, terpujilah. Tuhan, terpujilah. Sebab kami memuji-Mu Tuhan. Terpujilah. Tuhan, terpujilah. Yesus, sebab Dia baik. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan menyatakan pujian ini kepada Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Angkat suaramu, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Sebab Dia baik. Haleluya. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu bahwa tahun ini akan terjadi sukacita penuh yang amin. Amin. Haleluya, kita lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan Allah kita. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Sekali lagi katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak.
katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Tanganku katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, kami ini kami sukacita Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Kami percaya bersamamu Tuhan, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus pada minggu kedua ini. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBO Ikumenia Togol Sisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara pribadi kealahan dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Hubungan roh dengan Bapa. Terdapat beberapa sebutan yang mengungkap relasi antar roh dengan Bapa. Antara lain, Roh Kudus adalah roh Bapa, Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, Roh Allah yang hidup, Roh Tuhan yang berdaulat berkuasa. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, yang membawa anak kecil bisa dibawa ke ruang Daud di lantai 1, akan didoakan dan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya kita hanya kuat oleh karena kebenaran firman Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita sore hari ini, biar kuasa Tuhan nyata melalui firman-Nya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam
Katakan hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saya rindu pujian ini kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kaum pria nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu. Amin. Akan dari mana datang pertolonganku? Kaum wanita, mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hati kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat mengucap syukur pada sore hari ini buat kebaikan Tuhan. Kalau kami hadir di tempat ini,
Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Tuhan mau menyampaikan isi hatimu kepada kami dan hamba-Mu berdoa. Kiranya firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua, itu yang akan sampai ke dalam hati kami. Yang akan memisahkan hal-hal yang buruk dari kehidupan kami, yang akan menegur kami, mendidik kami kepada jalan yang benar. Firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang akan menuntun setiap langkah kaki kami untuk berjalan kepada keserupaan dengan Kristus. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi persoalan. Bahkan lewat firman Tuhan, arahkan langkah kaki kami untuk menuju kepada kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya bukan hanya informasi yang baik yang kami terima, tetapi ada perubahan hati yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita? Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, terima kasih untuk kepercayaan sudah bisa sharing kembali di tahun yang baru 2026. Saya mengucapkan selamat tahun baru dan kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang tahun ini, di sepanjang kehidupan kita. Tema pada bulan Januari kita akan berbicara tentang revival dan persiapan hati kita. Persiapan kita minggu kedua di bulan Januari. Pada saat ini kita berbicara tentang persiapan hati untuk revival. Ada yang masih ingat khotbah minggu lalu? Enggak apa-apa. Enggak ingat juga enggak apa-apa, karena tidak mengurangi kasih karunia dan keselamatan Tuhan. Saya hanya menyampaikan highlight yang saya catat, bahwa revival artinya kita tidak hanya mengutamakan pengalaman tanpa pertobatan. Siapa di sini yang waktu dia mengangkat tangan memuji Tuhan, tiba-tiba air matanya keluar? Bukan karena gak ada uang di dompetnya, tapi karena Tuhan sedang melawat. Terus yang di sebelahnya lihat, loh kok nangis? Musiknya jelek ya? Tidak, dia sedang dilawat oleh Tuhan. Sebab saudara dan saya ketika kita datang di gereja, kita harus punya satu tujuan yang pasti. Apa itu? Mau berjumpa dengan Tuhan. Saudara tidak mau berjumpa dengan Peterson tanpa sorok, karena yang di depan ini, mungkin kalau saudara dekat dengan saya, ada juga hal-hal yang menjengkelkan dari saya. Istri saya yang lebih tahu itu. Tetapi ini, fase pertobatan kita itu bukan hanya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, di dalam KKR, di dalam ibadah, tetapi perjumpaan pribadi yang ini mengarahkan kita kepada kedewasaan. Katakan dulu bersama-sama, kedewasaan. Coba lihat sebelah kiri kanannya, lalu katakan, hei dewasa di dalam Kristus. Sebab orang yang dewasa di dalam Kristus itu bukan hanya terlihat dari kumis, jenggot, cambang, dan rambutnya yang lain-lain. Tapi bagaimana dia mengambil sikap di dalam kehidupannya. Waktu dia disakiti, mau gak belajar untuk mengampuni? Wah, waktu saya bilang mau gak belajar mengampuni, langsung semua lihat ke saya. Saya tidak sedang menghakimi saudara, karena saya juga belajar untuk hal itu. Pertobatan selanjutnya adalah proses menuju kepada kesempurnaan. Katakan bersama-sama dengan keras, kesempurnaan. Ada satu teks di dalam Alkitab, sebab ketika yang sempurna itu datang, siapa itu? Yesus Kristus, maka semua yang tidak sempurna, tubuh jasmani kita, semua kedagingan kita, semua yang ada di dunia ini akan hilang. Artinya selama hidup kita ini, salah satu yang saya paling ingat dari minggu lalu dari perkataan Pastor Ezra adalah revival itu adalah pemurnian hati. Oh iya, hati kita ini harus dijaga dengan baik-baik
Setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja, atau ketika kita mau pelayanan, atau kita lagi ada tender besar, atau kita mau lagi di kampus, lagi belajar, terus kita jaga hati supaya Tuhan tolong kita. Revival tidak seperti itu. Revival itu adalah bagaimana kita mengalami pemurnian hati terus menerus, supaya kita berjalan menuju kepada kesempurnaan. Kita akan belajar dari seorang, tolong tampilkan saja ayatnya nanti. Dari seorang yang mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Ini perkataannya dia yang luar biasa. Saya biasa ditolong oleh Tuhan. Waktu saya menggembalakan dombing, tahu dombing ya, kambing dan domba. Ada singa datang, saya pegang janggut singa itu, terus saya bunuh. Waktu beruang datang, saya hajar beruang itu dan saya bunuh. Perkataan yang luar biasa adalah, saya biasa menggembalakan kambing domba. Tetapi di dalam penggembalaannya itu, ada gembala yang agung. Siapa dia? Daud, dalam bahasa Inggrisnya David ya. Tapi namanya adalah Daud. Raja Daud ini adalah seorang yang, saya kutip perkataan seorang hamba Tuhan, kejatuhannya itu sama banyaknya dengan ketika dia berdiri di hadapan Tuhan. Kebangkitannya di hadapan Tuhan. Daud itu bukan orang yang, dia dapat sertifikat yang luar biasa di dalam Alkitab. Selain Yesus Kristus, yang kedua adalah Daud. Sertifikatnya adalah berkenan. Apapun yang dilakukan, apapun yang ia kerjakan, ia selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri, tolong tampilkan Mazmur pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Kalau di dalam Alkitab aplikasi itu ayatnya yang ke-7, kalau di dalam Alkitab buku, ada yang bawa Alkitab buku? Wah, ada di depan saya, luar biasa. Alkitab buku itu ayatnya yang ke-9, di dalam aplikasi Alkitab ayatnya yang ke-7, saya mau kita baca bergantian. Di dalam ayatnya yang ke-7, di dalam aplikasi Alkitab, kita baca, saya baca ayat yang ke-7, jemaat Tuhan ayatnya yang ke-8, demikian sampai ayatnya yang ke-12. Kalau di dalam Alkitab buku, ayatnya yang ke-9, saya baca ayat yang ke-7, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku akan menjadi putih, lebih putih dari salju. Ayat yang ke-8, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. 10. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Kita baca sama-sama, 2, 3. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, Daud ini, dari kisah yang kita baca, ada satu hal yang Daud lakukan sehingga ia ditegur Nabi Nathan. Saya ingin menyampaikan hal ini waktu hari Kamis malam, waktu saya menyampaikan, mempersiapkan khotbah ini, tengah malam itu tiba-tiba saya merasa takut. Waktu membaca, merenungkan, bertanya kepada Tuhan, ada satu hal yang membuat saya berlinang air mata. Yang membuat saya harus mengalami perubahan kehidupan. Saya harus selalu belajar seperti yang diteladankan oleh Daud. Ada satu ketakutan yang bukan karena tiba-tiba ada suara yang aneh-aneh, bukan. Tapi ada ketakutan yang muncul dari dalam hati saya yang membuat saya berlinang air mata. Seperti tulisan di dalam Alkitab itu. Saya bukan baca di Alkitab buku karena tulisannya cukup kecil, jadi saya harus baca di Alkitab kasih besar tulisannya. Tulisan itu huruf mati, tetapi dia seolah-olah hidup dan berbicara kepada saya.
Dan saya berdoa apa yang saya sampaikan ini adalah pesan Tuhan bagi jemaat Tuhan GBI Oikumene yang hadir pada sore hari ini. Amin. Kalau kita baca di ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya untuk menghampiri Batsheba. Dan kisah ini kita bisa baca di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-27 atau 26 ya, 27. Judul perikopnya kalau kita baca di dalam 2 Samuel itu adalah Daud dan Batsheba. Tapi kalau kita baca ada berapa kali tertulis nama Batsheba di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11? Cuma 1 kali. Berapa kali ditulis namanya Uria? 21 kali. Judulnya itu harusnya Daud dan Uria. Bukan Daud dan Batsheba. Waktu saya membaca itu saya bilang, kenapa ya nama nama Uria itu 21 kali, tapi judul perikopnya Daud dan Batsheba. Permasalahan yang dihadapi oleh Daud adalah permasalahan yang sebenarnya, permasalahan yang sebenarnya dihadapi Daud itu bukan dengan Batsheba. Dia menghadapi suaminya. Waktu saya merenungkan hal ini, tiba-tiba muncul di dalam hati saya begini. Persoalan yang sebenarnya kita hadapi tidak selalu yang terlihat. Tetapi apa yang tidak terlihat yaitu pelanggaran firman Tuhan. Tidak ada yang amin. Kalau saudara jujur di kantor, itu artinya saudara sedang mengikuti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau saudara tulus mengasihi istrimu, suamimu, itu berarti kita sedang mengikuti apa yang Alkitab katakan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sebab yang terlihat, persoalan yang kita hadapi tidak selalu yang terlihat. Kalau saya membaca ini di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25, ketika Nabi Nathan menegur Daud. Cara Nabi Nathan menegur Daud memang kebenaran itu harus disampaikan, harus ditegakkan. Tapi saya menemukan hal yang menegur saya. Nathan mulai berbicara dengan perumpamaan. Sebab hukumnya pada waktu menegur raja pada zaman perjanjian lama itu adalah lancang. Jangan sembarang berbicara di hadapan raja. Hukumannya apa? Mati. Pemberontakan. Apa yang kita bisa pelajari dalam hal itu? Sekalipun kita punya posisi, jabatan. Daud itu raja. Daud itu seorang panglima perang. Ahli strategi. Daud itu punya kekuatan. Sekalipun punya posisi, jabatan, pengalaman, jam terbang. Tetapi ketika kita menegur orang lain, menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita harus minta hikmat dari Tuhan dan tegur dengan kasih. Tegur dengan kasih itu begini, tegur pada porsinya. Jangan merembet kepada hal nenek moyang. Jangan merembet kepada hal yang dulu. Tegur dengan kasih itu adalah teguran yang membangun. Saya menaruh hal ini di dalam diri saya bahwa kalau saya menegur pasangan saya, orang terdekat saya, atau orang-orang yang saya mentoring, saya menegur dan saya harus memastikan bahwa apa yang saya tegur itu saya juga lakukan. Rajin kau berdoa. Dia sendiri tidak berdoa. Saya bilang sama istriku, sayang baca Alkitab tiap pagi. Terus dia bangun, dia lihat saya nggak baca Alkitab kalau pagi. Teguran itu bukan teguran kasih, bukan teguran yang membangun. Cara Nabi Nathan menegur, dia meminta hikmat Tuhan. Di mana posisi Daud? Saya sudah sampaikan tadi pada waktu ditegur. Dia seorang raja yang berhasil menyatukan seluruh Israel. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-8, dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dia berhasil merebut Yerusalem. Dia berhasil mengalahkan orang Filistin.
Daud sedang ada di puncak kepemimpinannya. Dia berhasil menyatukan seluruh Israel, kerajaan utara, kerajaan selatan. Menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan Israel. Dia ada di puncak keberhasilannya, berhasil mengalahkan orang Filistin, berhasil merebut kembali Yerusalem. Dia ada di puncak kekuatannya. Tolong tampilkan 2 Samuel pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-5. Dia ada di puncak kekuatannya, di mana ketika orang Aram dan orang Damsyik datang menyerang, Daud menewaskan 22.000 orang. Daud ada di puncak kekuatannya. Terkadang kita sulit mendengar karena kita sedang ada di puncak kepemimpinan. Terkadang kita sulit untuk mendengarkan teguran orang lain karena kita ada di puncak keberhasilan, ada di puncak kekuatan. Ini hidup saya mau buat apa dengan kekuatan saya? Terserah saya. Teguran orang saja tidak dengar, apalagi suara Tuhan. Di puncak kepemimpinan, di puncak keberhasilan, di puncak kekuatan. Dengarkan ini baik-baik. Itu bukan legalitas untuk engkau berbuat seenaknya, apalagi melupakan perintah Tuhan. Ya. Ada orang yang waktu miskin, belum punya apa-apa, dia berdoa, Tuhan kasih saya berkat. Setelah dia punya berkat, dia cinta Tuhan. Lalu dia semakin diberkati, dia tetap cinta Tuhan. Dia semakin diberkati, dia cinta Tuhan. Ketika dia sudah kaya raya, dia kawin lagi. Sebab fondasinya itu rapuh. Daud sebenarnya tidak berniat untuk memperistri Batsheba. Ketika raja-raja, kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-10, pada masa itu dituliskan seperti itu. Pada masa itu raja-raja sedang pergi berperang. Apa yang Daud lakukan? Dia duduk santai-santai di rumah, di istananya. Dan dia menyuruh panglimanya pergi berperang. Begitu dia keluar, dia lihat ada orang mandi. Jangan tanya lagi, kenapa dia mandi di atas juga, tidak mandi di kamar mandi. Lalu Daud melihat dan dia berkata, ambil. Dia tidak berniat untuk memperistri secara permanen. Dia hanya mau, ya bahasanya sekarang, cinta satu malam. Tapi masalah tidak selesai sampai di situ. Batsheba hamil. Oh my God, apa yang terjadi ini? Bagaimana reputasi saya? Bagaimana kekayaan saya? Bagaimana image yang sudah saya bangun? Ini berbahaya. Tidak mungkin dia hamil karena suaminya itu lagi ada di medan perang. Apa yang Daud lakukan? Dia mulai membuat penyelewengan. Apa yang dia selewengkan? Hukum yang ada di Israel. Hukum yang Tuhan berikan. Dia mulai pakai kekuasaannya. Dia mulai pakai jabatannya. Dia mulai pakai kekuatannya. Dia mulai pakai keberhasilannya. Untuk melawan, melanggar firman Tuhan. Supaya dia diberi kelonggaran dan tidak ada orang yang tahu. Apakah kita pakai kemudaan kita, kekuatan kita, kekayaan kita untuk kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita? Sebab yang memberikan kita kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan cepat, 2 hal yang akan kita pelajari. Ketika Nathan menegur Daud, tolong tampilkan kembali di ayat yang tadi. Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-10. Ketika Nathan menegur Daud, apa yang diminta oleh Daud? 2 hal saja yang akan kita pelajari. Jadikanlah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadikanlah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sekali lagi dengan bersuara kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh
yang teguh. Dalam perjanjian lama, kalau kita menghadap Allah, kita harus membawa korban binatang yang membuka jalan supaya hidup kita berkenan diterima oleh Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Imamat, di sana akan ditulis korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban ini, korban itu. Tapi Daud ini tiba-tiba punya ide. Saya akan ganti semua jenis korban itu dengan satu korban. Korban pujian dan penyembahan. Apa yang membedakan? Ini bukan Daud sedang berpolitik ya, kalau beli binatang itu kan harus pakai uang. Kalau dia mau membawa merpati ya dia harus cari merpati. Kalau dia mau membawa domba dia harus beli domba. Kalau nggak cukup uangnya dia boleh membeli merpati. Tetapi ini, korban binatang itu butuh uang untuk membeli korban yang tidak bercacat. Korban pujian itu butuh Kristus. Supaya hatimu tahir dan apa yang kita nyanyikan itu berkenan kepada Tuhan. Coba bayangkan saudara, umur saya baru 45 tahun. Selama 45 tahun di gereja menyanyi memuji Tuhan. Dan ternyata saya tidak membutuhkan Kristus. Saya tidak mengandalkan Kristus. Saya tidak mau hati saya ditegur oleh firman Tuhan. Saya tidak mau pikiran saya diubahkan oleh firman Tuhan. Korban binatang itu butuh uang. Kalau korban pujian itu membutuhkan Kristus. Melalui korban Kristus di kayu salib, apa yang kita lakukan itu bisa berkenan kepada Bapa. Poin yang pertama, kita akan belajar apa yang Daud minta. Dia minta supaya hatinya diperbaharui. Jadikanlah hatiku tahir. Entah kenapa Daud tiba-tiba punya ide untuk mengganti korban pujian, korban binatang itu dengan korban pujian. Sebab ini, tanpa hati yang mau ditegur oleh firman Tuhan, tanpa hati yang mau terbuka setiap kali kita membaca firman Tuhan, ditegur oleh orang di sekitar kita, oleh mentor rohani kita, mungkin oleh pendeta, mungkin oleh pasangan hidup kita. Tanpa hati yang rendah hati, tanpa ini kita punya kerendahan hati, maka kita ini tidak akan bisa mengubah kehidupan kita. Tidak ada orang yang berdoa dan langsung rendah hati. Tidak ada orang yang berdoa, Tuhan kasih saya kerendahan hati, dan dia berubah menjadi orang yang rendah hati. Sebab Alkitab sudah menuliskan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ada kata di depannya yang dimulai dengan belajar. Setiap pembelajaran itu selalu ada pengulangan, ada kurikulumnya, ada waktu yang harus kita jalani. Belajar itu pada Yesus, prakteknya itu kepada sesama. Pikulah kuk yang kupasang. Prinsip kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap yang Tuhan kehendaki. Hubungan vertikal kita kepada Tuhan, ketika kita rendah hati, kita mau datang kepada Tuhan. Alkitab katakan begini, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Hai manusia, apa yang diberitahukan kepadamu, apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Ayat-ayat ini bukan tertulis di dalam Peter 1 ayat 1. Tetapi ini ada di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6, Yakobus 4 ayatnya yang ke-10, Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Dan hubungan kita kepada sesama ketika kita belajar rendah hati,
itu adalah hubungan horizontal. Dengan tidak mencari kepentingan atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ketiga. Hubungan kita secara vertikal dan hubungan kita secara horizontal, itulah yang akan melahirkan dan orang melihat salib di dalam kehidupan kita. Satu Samuel pasalnya yang ke-12 23, 1 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang kedua. 1 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang kedua. Daud adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Dia adalah orang yang memiliki sikap hati yang selalu bertanya kepada Tuhan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Maju di ayatnya yang ke-12. 1 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-12. Kemudian bertanyalah Daud. Dia bertanya kepada siapa? Dia bertanya kepada Tuhan. Satu ayat lagi. 1 Samuel 2 Samuel pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19. 2 Samuel pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dalam kisah ini, Filistin datang menyerang bangsa Israel karena Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Filistin datang menyerang, orang-orang Filistin mau mengacaukan, mau menyerang Israel karena Daud berhasil mempersatukan seluruh Israel. Dan lihat, ketika orang Filistin datang menyerang, Daud bertanya kepada Tuhan. Masih di dalam perikop yang sama, orang Filistin mundur ketika kalah. Masih di perikop yang sama ayatnya yang ke-23, bangsa Filistin datang menyerang lagi. Daud tidak berpikir, oh karena waktu yang lalu Tuhan sudah tolong saya, berarti yang ini strategi yang sama pasti akan berhasil. Tapi ini, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan dari ayat ini? Daud bertanya kepada Tuhan, sebab Daud tidak mau tinggal berpegang pada kemenangan yang lalu. Dia berpegang pada Tuhan. Dia bukan pegang kemenangannya. Kadang kita pegang keberhasilan kita. Oh, waktu lalu saya berhasil karena saya buat ini, saya lakukan itu. Dengan cara yang sama saya pasti berhasil lagi. Beberapa hari yang lalu ada pelayanan dan saya mendengarkan cerita bahwa semua yang dia sudah rencanakan di awal tahun, di akhir tahun, di awal tahun ini Tuhan rubah. Karena itu kita jangan berpegang kepada kemenangan, keberhasilan. Kita berpegang kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Jemaat GBO Ikumene yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya bertanya pada sore hari ini. Dan biar kiranya roh kita mendengar. Apakah dalam hidup ini kita berpegang pada keberhasilan masa lampau? Dan kita tidak berpegang lagi, berpaut lagi kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya suka sama dia. Saya cinta sama dia. Dia harus jadi istriku. Terus kita tidak tanya Tuhan lagi. Tuhan, pekerjaan ini pasti jadi milik saya. Ini harus jadi proyekku. Terus kita tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, jangan yang itu. Ada yang terbaik buatmu. Ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Apa yang Daud lakukan? Dia selalu membangun komunikasi yang intens. Bertanya kepada Tuhan. Zaman perjanjian baru, Roh Kudus sudah diutus kepada kita. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Kudus ada di dalam kita semua. Cuma pernahkah kita bertanya kepada Roh Kudus,
Hanya bertanya saja. Waktu kita mau melayani Tuhan, Tuhan maunya apa dari diri saya? Waktu kita tidak dipercayakan untuk melayani, Tuhan maunya apa dari saya? Untuk apa saya hidup? Sebab orang yang menolak untuk diperiksa, diajar, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, kita gak akan mengalami revival di dalam kehidupan ini. Waktu kita bekerja, berencana, masihkah kita bertanya kepada Tuhan? Waktu kita mau melayani, skillku ini C minor 7 kurang 1 tambah 2 kali 3. Tapi kita lupa bertanya sama Tuhan. Tuhan, kalau saya melakukan hal ini, Tuhan senang gak? Banyak orang yang mau melayani di gereja, tapi tidak pernah bertanya, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ini yang membuat saya berlinang air mata waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Mungkin sudah terlalu terbiasa. Oh, kalau saya pegang sound ini harus begini. Oh, kalau saya pegang lighting. Oh, kalau saya pegang media. Oh, kalau saya parking. Oh, kalau saya usher. Oh, kalau saya bekerja. Oh, kalau saya dengan pasangan saya. Saya sudah terlalu terbiasa sampai saya melupakan satu hal yang penting ini. Bertanya kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, ini yang terjadi. Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Sebab kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, kita tidak memposisikan diri kita untuk rendah hati dan bertanya kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah hati kita akan merekayasa kejahatan. Lihat apa yang Daud lakukan? Ulangan 17 ayat yang ke-5. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki dan perempuan itu harus kau lempar dengan batu sampai mati. Daud harusnya mati. Sebab hukum ini diberikan kepada Israel. Hukum ini diberikan kepada umat pilihan Tuhan. Daud harusnya mati. Tapi Daud karena dia punya kekuasaan, dia punya keberhasilan, dia punya kekuatan, dia merekayasa. Apa bahasanya sekarang? Gimik. Oh haleluya, padahal di rumah dia tampar istrinya, bang. Baru-baru saya ketemu orang dan dia bilang, Pak Pendeta, saya mau cerai. Tunggu saya, jangan ambil keputusan apapun. Kita akan ketemu dan berbicara ini dengan cara kekristenan. Ya saya gak tahu permasalahannya apa sampai dia mau seperti itu. Saya juga gak. Tapi saya begini, pada saat kita tidak mau rendah hati untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka hati kita akan merekayasa hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Daud melakukan ini, saya sebut permainan kekuasaan. Apa sih yang Daud tidak punya? Dia berperang menewaskan bukan 1-2 orang, 22.000. My God, waktu saya baca di jago ini Daud. Mungkin kalau film-film kungfu yang ada di TV itu lewat. 22.000. Goliat yang tinggi besar diayun satu kali, mati. Ya sekalipun di sana ada pertolongan Tuhan, tapi itu karena dia sudah skillful dengan kekuasaannya, kemampuannya. Ada terjemahan bahasa Inggris, Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang pertama, kembali dalam ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12 dalam terjemahan bahasa Inggris. Saya akan poin yang pertama ini, lalu kita akan masuk di poin yang kedua dan kita selesai. Yes. Restore unto me
the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan begini, create me in a clean heart. Dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Ibraninya, kata restore atau create me itu adalah punya dua pengertian. Yang pertama itu adalah original creator, pencipta yang asli, pencipta yang menciptakan dengan kualitas, dengan kualifikasi yang tidak sembarangan. Dan yang kedua ini, untuk menebang kayu, membentuk sebuah kayu itu menjadi sebuah karya. Dan kalau dia menebang, membentuk, ada yang harus dipotong, ada yang harus dipangkas. Dengarkan ini jemaat Tuhan, apa yang perlu dipangkas dari hati kita? Pastor Esra, saya, Vero, leader ground yang lain, dia tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan pada malam hari ini, kalau kita datang di tempat ini mendengarkan pesan Tuhan, saya berdoa supaya kita meminta kepada Tuhan, restore unto me the joy of thy salvation. Supaya Tuhan memangkas apa yang ada di dalam hati saya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, terjemahan Indonesia lagi. Ayat yang sama. Jadikan hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Katakan sama-sama, roh yang teguh. Roh yang teguh. Di akhir zaman ini kita butuh keteguhan di dalam Kristus. Tidak jadi, yang lain saja. Di akhir zaman ini kita butuh keteguhan di dalam Kristus. Sebab keadaan dunia ini tidak semakin baik. Dan kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Teguh di dalam Kristus atau ikut yang lain. Daud berseru, perbaharuilah roh di dalam batinku dengan roh yang teguh. Supaya tidak diombang-ambingkan dengan tekanan manusia. Dengan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Kenapa Daud berkata demikian? Tolong tampilkan 2 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-33. Ini agak cepat ya Gerald. 2 Samuel 13 ayat yang ke-33. Janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati sebab hanya Amnon. Bahwa semua anak raja itu sudah mati sebab hanya Amnon saja yang mati. Maju di dalam 2 Samuel, maju ayat yang pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-4. 2 Samuel 19 ayat yang ke-4. 2 Samuel 19 pasal 19 ayatnya yang ke-4. Yang kedua kita akan melihat anak Daud yang bernama Absalom. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Terakhir, 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikan pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Apa yang terjadi? Amnon, Absalom, Adonia. Anak-anak Raja Daud mati. Bahkan hasil hubungan gelap antara Daud dan Bathsheba. Waktu Nabi Nathan datang memberitahu, engkaulah orang itu. Dia masuk di kamar,
berdoa, menangis, meratap, memohon supaya anak itu hidup. Sebab dia tahu konsekuensi akibat dari melanggar perintah Tuhan. Itu jauh lebih besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk generasi selanjutnya. Dan saya berdoa untuk kita yang berkeluarga, yang belum berkeluarga, renungkan hal ini baik-baik. Apakah kita hanya mau mengandalkan keberhasilan, kekuatan, kekayaan kita, atau kita mau berpegang kepada Tuhan? Ini yang membuat saya menangis. Ini yang membuat saya berlinang air mata pada waktu mempersiapkan khotbah ini. Engkau bisa berbuat baik, engkau bisa melakukan pekerjaan Tuhan, kasih persembahan, melayani di gereja, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Tapi ini tidak mengandalkan Tuhan, tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, di sana ada ungkapan syukur Daud. Mengapa Daud bilang supaya rohnya diteguhkan? Karena dia tahu itu adalah akibat kelalaiannya, kesalahannya. Dia bahugel dengan Batseba. Anaknya mati. Tapi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Saya mengundang tim Praise and Worship. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Apa yang keluar dari mulut Daud? Aku bersyukur. Daud sedang tidak baik. Itu bukan berarti dia mendenial, menolak untuk kematian. Tapi Daud tahu, dia gak bisa untuk membuat anaknya kembali hidup. Dia berdoa kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang berperkara dan dia yang akan datang kepada Tuhan. Artinya Daud nanti yang akan mati. Apa yang kita akan pelajari? Saya memberikan satu hal ini. Ulangan, langsung saja 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua. Nanti Vero dan Anjar akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini lagu baru, tetapi lagu ini liriknya dari Mazmur pasalnya yang ke-51. Kita baca dulu ini 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Makna dari sotoh rumah dalam kasus Daud ini, saya memberikan sebuah gambaran, itu adalah pagar perlindungan. Karena di dalam Ulangan pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Ulangan 22 ayatnya yang ke-8, apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu dan jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Apa kita masih membangun kehidupan doa? Apa kita masih membangun kehidupan untuk oke, saya atur waktu, saya bangun pagi dan saya harus punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena itu kita sedang membangun pagar perlindungan untuk pikiran kita, hati kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Dan kalau ada persoalan yang datang, dari mulut kita tidak keluar ucapan yang menghujat Tuhan. Kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Daud bukan tanpa kendala untuk mengucapkan itu, tapi Daud tahu dengan kesadarannya. Dia berkata demikian.
Mazmur 51 ayatnya yang ketiga. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang bergumul dengan dosa. Dosanya masing-masing. Tetapi tidak semua orang memiliki kesadaran akan pelanggaran yang sudah dilakukan. Kecuali Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Oh iya. Kita bisa melayani Tuhan, saya bisa berkhotbah di sini, kita bisa bermain musik, kita bisa hadir di tempat ini tanpa kita memiliki kesadaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Dulu Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Tuhan sudah mengutus Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus. Dan biar kiranya kita semua mau seperti Raja Daud, untuk kita bertobat dengan dosa-dosa. Reaksi yang benar terhadap dosa adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jalan lain. Reaksi yang benar terhadap dosa. Dosa itu jangan berpikir seperti Daud, nanti bahugel ini baru dosa. Tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, itu adalah dosa. Dan itu yang membuat saya berlinang air mata. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saudara dengarkan lagu ini. Tutup matamu. Saya mau minta kita semua tutup mata. Dengarkan lagu ini. Lagu ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-51. Bagaimana supaya kita minta dengan sungguh-sungguh. Sebab Alkitab sudah tulis, yang sanggup menghapuskan dosa, itu cuma anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Yang sanggup menolong kita, untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu hanya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Pejamkan matamu. Maknai lirik dari lagu ini. Dan tahirkan aku Tuhan dari dosa-dosa yang ku buat. Kini ku sadar akan pelanggaranku. Baharui diriku. Kasihaniku Tuhan, dengan kasih setiamu, basuh aku jadi lebih putih dari salju. Kasihaniku Tuhan, bukalah bibir hamba, agar mulutku pujian padamu. Lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang terkenal, Sidney Mohede. Tetapi saya berdoa pada sore hari ini supaya kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan segala ketulusan, dengan segala kesadaran kita. Setiap kita bergumul dengan dosa, tetapi tidak semua orang memiliki kesadaran akan pelanggaran, kecuali Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa saya sebagai orang Kristen baik-baik saja, pekerjaan saya jalan terus, saya diberkati. Tapi seperti Saul, Roh Tuhan sudah undur daripadanya. Roh Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam Saul. Jangan berhenti berdoa ketika ada masalah. Jangan menjauh dari Tuhan ketika engkau menghadapi persoalan. Perkatakan firman Tuhan itu melalui bibir mulutmu supaya telingamu mendengar. Sebab iman timbul melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus.
Jangan sampai di puncak kepemimpinan, di puncak keberhasilan, di puncak kekuatan, kita merasa saya nggak perlu lagi Roh Kudus. Saya nggak usah dipimpin lagi Roh Kudus. Saya bisa berjalan sendiri. Tuhan, hambamu sudah selesai di dalam menyampaikan firman Tuhan. Perkataan hambamu terbatas. Tapi kiranya Roh Kudus yang menolong, memeteraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Supaya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami. Berbuah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami. Tuhan menolong kami supaya Engkau memperbaharui hati kami. Memberikan kami roh yang teguh di dalam kehidupan kami. Supaya kami berjalan di dalam dunia ini dan kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami, Engkau yang tilik kedalaman hati kami. Apa yang membuat kami tidak berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan pangkas semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa melakukan semuanya ini dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sekali lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia 3 amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja, dan amplop ketiga untuk persembahan misi. Sambil dipersiapkan, diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang belum mengambil ayat emas, dipersilakan untuk mengambil ayat emas yang ada di depan di atas kotak persembahan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat amplop persembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada sore hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini dengan penuh sukacita untuk menabur kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kami siap memberi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ini persembahan kami Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, sama-sama kita katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih
Angkat tanganmu, nyatakan angkat suaramu. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Angkat suaramu, katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Angkat suaramu, katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Tuhan. Sorakan haleluya. Selamat hidup jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah berikan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, yang bersuka cita pada hari ini boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mewakili Ibu Gembala serta Wakil Gembala di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat sekalian yang baru pertama kali datang untuk beribadah di GBI Oikumene. Apabila jemaat sekalian belum memiliki gereja yang tetap untuk bertumbuh bersama, dengan hati yang terbuka, dengan penuh syukur kami menyambut Bapak Ibu jemaat sekalian. Di samping kanan jemaat sekalian, sudah ada teman-teman ASER yang membawa form doa dan form selamat datang.
Jadi bagi yang pertama kali datang boleh diambil form selamat datangnya, diisi data diri dan setelah ibadah ini boleh dikembalikan kepada teman-teman Asar. Dan di tangan teman Asar juga ada form pokok doa. Di setiap hari Selasa dan Jumat kita rutin untuk mendoakan pokok-pokok doa yang dituliskan oleh jemaat sekalian. Jadi apabila jemaat sekalian punya kerinduan, hal-hal yang ingin didoakan ataupun pergumulan lainnya yang ingin ditopang di dalam doa, boleh diambil form pokok doanya dan dituliskan dan setelah ibadah ini boleh kembali diserahkan kepada teman-teman Asar. Untuk penyampaian berikutnya sepanjang minggu ini kita tidak ada kegiatan rutin yang kita adakan. Masih tetap dengan Pondok Daud setiap hari Selasa dan Jumat. Selebihnya kita belum mengadakan kegiatan rutin seperti biasanya. Pengumuman tambahan laginya, teman-teman Goal CC sudah membentuk panitia ulang tahun Goal CC yang ketiga. Dan kami memohon doa untuk setiap jemaat, mendoakan setiap rencana kami, setiap usaha kami untuk membuat acara nanti pada bulan 3. Dan salah satu usaha yang kami lakukan, kami mencari dana dengan menjual baju, kaos. Mungkin teman-teman multimedia boleh ditampilkan desainnya. Ya, ini adalah desainnya. Jadi apabila jemaat sekalian berminat untuk membeli, harganya murah, hanya 100.000 saja. Boleh disampaikan nanti ke teman-teman Asar yang di belakang atau ke teman-teman yang bertugas pelayanan pada hari ini. Demikian pengumuman tambahan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari jemaat Tuhan saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi angkat suaramu katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kasih sorak-sorak terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kasih karunia, anugerah yang besar dan luar biasa dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur buat malam yang hari ini Tuhan, sore ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur akan-Mu Tuhan, karena Kau yang layak terima pujian dan kehormatan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang membawa setiap doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Roh Kudus Allah, Engkau terus datang dalam setiap jemaat-Mu. Engkau datang terus dalam setiap hati kami untuk Engkau memberikan kami kasih-Mu, cinta-Mu yang selalu baru tiap hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada sore hari ini. Kami percaya kasih Tuhan terus nyata pada sore hari ini. Kasih Tuhan melawat setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Pada sore ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah Engkau berikan setiap pelayan Tuhan hati yang mau melayani Engkau. Hati yang mau mengasihi Engkau. Hati yang mau mencintai akan Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Setiap pelayanan yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Kami percaya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus Allah, Engkau sendiri yang menyertai setiap tim pelayan pada sore ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Kami juga berdoa pada sore ini Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Apapun kondisi kami yang hadir pada sore hari ini, mungkin kami datang dalam keadaan berbeban berat, sakit penyakit, atau apapun kondisi kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus Allah, Engkau datang bagi setiap pribadi kami. Engkau datang menyembuhkan, Engkau datang memulihkan, Engkau datang membebaskan dan melepaskan. Kami percaya kuasa Roh Kudus terjadi. Kami percaya manifestasi Roh Kudus Allah terjadi pada sore hari ini bagi setiap jemaat Tuhan. Sehingga kami yang hadir pada hari ini Tuhan, kami akan keluar dari tempat ini mengalami sesuatu terobosan yang luar biasa terjadi Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi bagi setiap kami. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami melakukan setiap kebenaran Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus yang selalu menuntun kami setiap hari. Kami juga berdoa buat kebenaran firman yang telah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi firman itu bertumbuh dalam hidup kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pastor Peter yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu. Biar Engkau sendiri terus menyatakan isi hati-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami akan percaya Roh Kudus Allah terus menyertai hamba-Mu dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada sore hari ini buat setiap jemaat-Mu yang tidak sempat hadir. Mungkin mereka dalam keadaan sakit atau apapun problem yang mereka alami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus Allah Engkau datang dalam kehidupan mereka, menilik hati mereka. Sehingga kami yakin dan percaya apapun yang mereka lakukan saat ini, Engkau sendiri yang datang dalam hidup mereka, membuka mata hati mereka Tuhan, untuk Engkau datang sehingga mereka sadar bahwa Engkau adalah prioritas utama dalam kehidupan mereka. Dan yang sakit Tuhan Engkau datang menjamah sehingga kesembuhan juga terjadi bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, tepat pada waktu Tuhan, mereka akan datang beribadah bersama-sama di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan, buat gereja kami di tempat ini. Kami percaya Engkau sendiri yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, tempat ini adalah tempat untuk kami menyembah Engkau, tempat untuk kami bersekutu dengan Engkau, tempat untuk kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga gereja kami di tempat ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Sehingga gereja kami di tempat ini menjadi berkat bagi orang di luar sana. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini. Ibu gembala dalam masa tuanya, kami berdoa Tuhan, Kau berikan kesehatan, umur panjang, sukacita dan damai sejahtera. Sehingga apapun dalam masa tuanya dia kerjakan Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai, Engkau sendiri yang membimbing dia Tuhan. Engkau sendiri yang
menguatkan Tuhan, sehingga kami akan percaya Engkau, hamba-Mu ada dalam genggaman tangan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa buat mentor kami, Pastor Esra bersama dengan keluarga. Kami percaya Engkau juga menyertai Tuhan, sehingga setiap pelayanan Tuhan, Engkau terus nyatakan hikmat daripada Tuhan, terus nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga kami akan percaya ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus sendiri juga yang menyatakan kebenaran itu dalam hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarganya Kak Debbie serta Dev Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menyertai, Engkau sendiri yang melindungi, dan Engkau sendiri yang menjaga. Kami percaya Tuhan, takut akan Tuhan, kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pastor Peter beserta dengan keluarganya. Engkau sendiri yang menyertai Tuhan. Kami percaya keluarganya adalah keluarga yang begitu mengasihi akan Tuhan. Keluarga yang rindu akan Tuhan. Keluarga yang begitu mencintai akan Tuhan. Sehingga kami akan percaya kuasa Allah terus nyata bagi keluarga Pastor Peter. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore ini juga Tuhan kami berdoa buat kota dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya semuanya aman dalam genggaman Tuhan. Indonesia ini Tuhan, kami percaya semuanya ada dalam genggaman tangan kasih karunia-Mu. Roh Kudus Allah Engkau sendiri Tuhan yang memegang Indonesia ini Tuhan. Sehingga tidak ada lagi bencana alam, tetapi yang ada adalah pemulihan, yang ada adalah sukacita, yang ada adalah pembebasan. Kami percaya Tuhan Yesus itu terjadi. Kami juga berdoa buat setiap para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga pelosok daerah. Engkau sendiri yang memilih mereka untuk memimpin kota dan bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya apapun keputusan yang mereka ambil untuk memajukan Indonesia ini, semuanya itu Tuhan berasal daripada Engkau. Takut akan Tuhan terus Engkau nyatakan bagi setiap para pemimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Makassar ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menyertai kota kami Tuhan. Engkau sendiri yang menyertai, sehingga kami yang percaya Tuhan, kota Makassar kami ini aman, damai dan penuh dengan sukacita. Kami percaya setiap jiwa-jiwa di luar sana adalah jiwa-jiwa yang rindu mengasihi akan Tuhan. Dan tepat pada waktu Tuhan kami akan melihat kuasa manifestasi Tuhan, Roh Kudus Allah bekerja bagi setiap jiwa-jiwa di luar sana. Mereka diselamatkan oleh tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya Tuhan, tuaian lawatan Tuhan akan segera terjadi Tuhan. Dan Roh Kudus Allah Engkau sendiri sementara mengerjakannya. Sehingga setiap mereka Tuhan akan datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya itu akan segera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang mengerjakan semuanya. Kami percaya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kehendak-Mu saja yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Indah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil bumimu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah setiap persoalan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi. Supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini dimanapun engkau berada. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.